Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas mengenai Transmanggi K3. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, kali ini aku akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul mengenai Transmanggi K3 ya atau bus listrik K3. Pertanyaan pertama yang sering muncul adalah letak halte ya. Jadi haltenya itu berada di sebelahnya Transjatim, baik K1 ataupun yang K5 itu yang baru yang ke arah Madura itu ya. Jadi letaknya sebelahnya bus K1. Tapi biasanya penumpang Transmanggi K3 itu menunggunya itu agak ke utara. Jadi di dekatnya tempat pengisian listrik ya, atau di tempatnya bekasnya bus Transjatim K2 dulu sebelum keluar dari Bungerasi ya. Maksudnya kan dulu ada bus Transjatim K2 ke Mojokerto yang masih di Bungerasi. Nah, biasanya kan parkir di situ ya tempatnya. Nah, sekarang itu biasanya bus Trans K3 itu menunggunya di situ ya. Karena kalau kita mau ke arah tempat ngecasnya listrik, ya itu agak jauh ya di depan situ, agak jauh ke sana. Lah ini aku mencoba untuk menunggu di ini lajurnya bener ya di sini ya, di sebelahnya Transjatim ya. Tetapi ternyata ada bus yang sudah apa namanya, ada yang bus yang sudah siap berangkat. Jadi aku langsung saja menuju ke busnya. Nah ini, jadi biasanya busnya itu menunggu dulu penumpang di sini karena ada beberapa penumpang itu yang mencoba naik dari sini. Makanya kalau kalian nggak nemu di sana tadi, kalian bisa langsung ke sini ya. Di sini ya, pokoknya di situ. Nah, ini adalah aku udah naik ya. Nah, yang kedua adalah pembayaran. Nah, pembayarannya ini itu berbeda, jadi tidak terintegrasi dengan Transmanggi K2 ataupun dengan Surabaya Bus dan Wirawiri. Jadi belum bisa terintegrasi. Harganya masih sama dengan yang dulu yaitu 6.200. Kalau Transmanggi K2 itu udah turun 5.000 karena udah diserahkan ke Pemkot Surabaya. Nah, K3 ini masih dikelola oleh teman bus ya, jadi oleh pusat Mas. Dan jadinya harganya tetap 6.200. Pembayarannya itu bisa dengan kris atau kartu tol. Kalau kartu tol itu mengikuti aturan tarif integrasi yang berlaku di teman bus, yakni tidak membayar lagi selama 90 menit. Ini misalkan ya, jadi kalau kalian itu naik tetap kartu terpotong 6.200, kemudian turun, habis itu ada urusan ya, terus naik lagi, ngetap lagi belum 90 menit, maka nggak bayar lagi ya. Demikian pula untuk tarif untuk khusus lansia, pelajar, disabilitas juga berlaku yakni Rp2.000 ya, dengan cara registrasi terlebih dahulu. Aturannya, tak ulang lagi itu mengikuti aturan teman bus ya yang di kota lain ya, yang masih ikut teman bus. Jadi kalau di sini itu 6.200, kalau pakai kartu tol 6.200. Kalau kalian mahasiswa itu ada di situ, nanti scan kris ya, beda, bilang aja mahasiswa gitu ya, tunjukkan kartu mahasiswa atau pelajar. Nanti krisnya beda, itu ada dua kris di pintu, ada kris umum dan kris mahasiswa ya. Jadi kalau kalian mahasiswa, silakan kalian bilang ke sopirnya itu mahasiswa, kemudian scan kris yang mahasiswa. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah rute ya. Rutenya ini adalah rute dari Bungurasi kemudian menuju tol ya. Tol ke arah Juanda, keluar Tambak Sumur, lalu halte pertamanya adalah halte Uin. Kemudian ke sepanjang Mer ya, sepanjang Mer lalu ke ITS dulu. Kalian bisa transit di situ dengan K2 ya. Habis itu balik lagi ke Mer, terakhir ke Kenjeran. Untuk halte transitnya, kalau kalian itu mau ke arah Pens, ke arah Pakuwon City Mall ya, itu kalian bisa turun di halte Bundaran ITS atau di halte Kertajaya Indah. Oper atau transit K2. Kalau mau ke arah barat ya, ke arah Kertajaya, kemudian ke arah mana itu, ke arah Unesa, Lidaweta dan sebagainya, kalian turun di halte ITS ya, kemudian oper K2 juga. Nah, untuk Wirawiri itu kalau kalian mau yang ke arah barat ya, maksudnya ke arah Batang, kemudian ke arah Semolowaru, ke arah Kedung Asem, ke arah Ngagel, stasiun Wonokromo, itu kalian turunnya di halte Gunung Anyar ya, itu halte Gunung Anyar.
Bisa juga turun di halte Pandugo, tapi kalian jalan dulu ke MI kalau nggak salah namanya, aku lupa nanti tak cantumkan di petanya ya. Nah, sementara itu ya, kalau kalian itu mau ke arah Gunung Anyar ya, ke arah Medokan, ke arah Mangrove atau ke arah UPN Veteran, kalian bisa turun di halte SK Gimer ya. Kemudian Oper Wirawiri FD03. Jadi seperti itu ya rutenya untuk halte transitnya. Untuk jam operasional kalau nggak salah ini sekitar setengah 6 pagi sampai jam 10 malaman ya. Tapi usahakan jangan malam-malam ya kalau kalian itu mau naik bus ini. Karena memang kalau malam agak susah ya. Dan seringkali itu kejebak macet busnya di perempatan Mer ya. Untuk apa namanya intervalnya itu kalau normal sekitar 15 menit. Tapi silakan kalian buka atau download aplikasi Mitra Darat. Nanti akan ada teman bus di situ ya. Teman bus pilih yang Kota Surabaya, pilih Trans Semanggi Surabaya, pilih K3. Ini bisa kemana aja? Ini bisa ke UNER Kampus C, ke ITS, kemudian Galaxy Mall dan sebagainya ya. Jadi haltenya ada di Galaxy Mall ada, kemudian di ITS di ITS ada di mana itu? Di UNER Kampus C ada, kemudian di Kenjeran juga ada ya. Jadi itu adalah apa namanya halte apa tujuannya. Selanjutnya untuk tempat duduknya ya. Jadi ini tuh nggak ada pemisahan antara perempuan dan laki-laki. Jadi kita bebas ya. Kalau aku sih biasanya karena terbiasa naik Surabaya bus, makanya suka duduk di bagian belakang. Ya kalau perempuan itu kan di depan biasanya ya. Jadinya kalau udah kebiasaan naik Surabaya bus sama Trans Semanggi yang kedua itu, maka penumpang laki-laki di bagian belakang biasanya seperti itu. Untuk aturan lain itu sama, kita nggak boleh rokok, nggak boleh makan, nggak boleh minum dan sebagainya. Dan pastinya ini nggak ada kondekturnya ya. Jadi kita masih mandiri seperti saat Trans Semanggi K2 dulu belum dialihkan ke Pemkot Surabaya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu adalah beberapa informasi penting mengenai Trans Semanggi K3 ya. K3. Mungkin nanti kalau K3 ini diserahkan ke Pemkot Surabaya seperti K2, aturannya akan berubah ya. Jadi nggak seperti ini mungkin ya. Aku nggak tahu kapan karena aku bukan apa namanya yang punya kepentingan untuk mengoperasikan. Pokoknya biasanya kalau diserahkan ke Pemkot atau Pemda itu akan ada perubahan. Pastinya nanti kalau ada perubahan akan aku update lagi ya informasinya. Nah, sayangnya Transmagika 3 ini belum terintegrasi dengan Wirawiri FD04 yang baru itu ya, yang share kota lama ya. Jadi belum bisa. Agak jauh haltenya. Tak lihat itu agak jauh. Ya jauh sih bukan agak jauh. Padahal halte terakhirnya kan di RS Kendang Sari ya. Itu di sekitar Siar itu sebenarnya bisa diteruskan transit sama Transmanggi. Tapi ternyata belum ya. Mungkin nanti kalau ada usulan dari banyak pihak akan disatukan atau diintegrasikan. Kita tunggu saja ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.